Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 561. Eli, kakekmu baru saja datang. Mengapa kamu tidak keluar dan mengatakan sepatah kata pun? Kupikir kalian berdua tidak ada di rumah. Dev tidak menjawab Yuki, tetapi menatap Eli dengan bingung dan bertanya, hehehe. Kakekku pasti akan menyuruhku pulang ketika dia melihatku. Aku tidak ingin kembali. Eli tersenyum dan berkata, aku benar-benar tidak bisa membantumu. Dev menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dev, kamu belum menjawabku. Kemana kamu akan pergi? Yuki bertanya lagi pada Dev. Ada pameran dan pelelangan barang antik di Kyoto. Dan aku akan pergi bersama Penatuagu. Dev menjawab, bagus. Kita akan pergi juga, kata Yuki gembira. Ya, aku pergi juga. Kebetulan aku masih punya teman di Kyoto. Dan ada orang yang harus dihibur. Eli juga mengangguk lagi. Dan lagi, Dev memandang mereka berdua. Dan sepertinya mereka berdua telah merencanakan untuk pergi bersama untuk waktu yang lama. Aku tidak peduli. Besok, kamu harus berbicara kepada Penatuagu terlebih dahulu. Setelah Dev selesai berbicara, dia kembali ke kamarnya. Dini hari berikutnya, Benito, pengawal pribadi Elias Gu, datang untuk menjemput Dev. Begitu mobil berhenti, Eli dan Yuki langsung masuk. Dan Benito tidak bisa menghentikannya. Melihat ini, Dev hanya bisa masuk ke dalam mobil tanpa daya. Setelah menjemput Elias Gu, melihat Eli dan Yuki juga di dalam mobil, Elias Gu sedikit terkejut. Tetapi pada akhirnya, dia tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Elias Gu duduk di kopilot. Sementara Dev dan Yuki, dan Eli terjepit di belakang. Dev duduk di tengah, dan Eli dan Yuki di kiri dan kanan. Enak ya kamu. Dua wanita cantik kami bersamamu satu per satu. Yuki berbisik di telinga Dev. Dev terdiam beberapa saat. Dia tahu bahwa Yuki sengaja duduk seperti ini. Ini untuk menguji daya tahannya. Dan wajah Eli sedikit merah. Saat ini, selain menyelamatkannya, dia telah sangat dekat dengan Dev di hotel. Eli belum pernah sedekat ini dengan Dev. Sekarang merasakan napas pria di tubuh Dev. Mata Eli terus melihat keluar jendela, dan detak jantungnya mulai meningkat. Kopilot Elias Gu melihat ke kaca spion dari waktu ke waktu, melihat ekspresi tidak menyenangkan Dev di barisan belakang. Sedikit senyum muncul di sudut mulutnya. Elias Gu mengerti pikiran Eli. Dia tahu yang terbaik. Tetapi Elias Gu tidak menahan diri. Jika Eli benar-benar dapat bersatu dengan Dev, Elias Gu pasti mengangkat tangannya untuk menyetujui. Bahkan, jika dia hanya melakukannya di sisi Dev, menjadi orang kepercayaan Tuan Chen dalam pameran dan pelelangan barang antik ini. Pengusaha Hong Kong akan membawa banyak master, dan kadang-kadang mereka akan memperbaiki beberapa alat sihir di tempat. Tuan Chen dapat mengambil kesempatan ini untuk bertukar pendapat dengan para master tentang alat pemurnian. Saya mendengar tentang China dan Hong Kong. Barnett Yuan, Master Feng Shui pertama, secara pribadi menyempurnakan alat ajaib untuk orang terkaya di Hong Kong dan
China. Untuk menghindari kecelakaan mobil, sekarang di Cina dan Hong Kong, banyak pengusaha kaya akan memperlakukan ahli sihir dan feng shui ini sebagai tamu mereka. Orang ini masih memiliki kekuatan. Elias Gu menoleh dan berkata kepada Dev. Dia juga berusaha meredakan rasa malu Dev. Itu hanya tipuan untuk menipu orang. Bagaimana alat ajaib bisa begitu mudah untuk disempurnakan? Dev tersenyum sedikit. Senjata ajaib yang sebenarnya adalah konotasi dari hukum langit dan bumi. Dan itu harus dioperasikan oleh formasi. Bahkan Liontin, giok yang disempurnakan, Dev untuk Yuki hanya bisa dianggap sebagai senjata sihir pertahanan yang baru saja dia sempurnakan. Elias Gu melihat Dev mengatakan ini dan berhenti berbicara. Suasana di dalam mobil menjadi sangat sunyi dan dia hanya bisa mendengar suara mobil melaju kencang. Setelah lebih dari 5 jam, mobil melaju ke Kyoto. Kemakmuran Kyoto tidak sebanding dengan Hongcheng, bahkan ibu kota Provinsi Jiangbei. Gedung-gedung tinggi yang menjulang tinggi dan arus lalu lintas yang tak ada habisnya mengekspresikan gaya hidup Kyoto yang serba cepat. Bab 562. Tidak bersyukur. Semua orang terburu-buru berlarian seumur hidup, dan tepat ketika orang-orang biasa ini berlarian untuk makan di daerah paling makmur di Kyoto, sebuah rumah lelang Christie seluas puluhan hektar dengan ketinggian lebih dari selusin lantai berdiri di sini, dan ada ribuan rumah lelang yang tak terhitung jumlahnya. Di rumah lelang, para pedagang kaya mengalir tanpa henti, mengagumi berbagai porselen antik yang dipamerkan. Apapun di tempat ini tidak dapat diperoleh oleh orang biasa dalam 10 kehidupan. Bahkan ketika para pengusaha kaya ini berkunjung, mereka tetap berhati-hati dan menjaga jarak, karena mereka tidak tahu barang mana yang tak ternilai harganya di sini. Ayo cari tempat makan dulu, lalu pergi ke pameran dan pelelangan barang antik. Elias Gu menyarankan. Semua orang mengangguk, dan mereka memang sedikit lapar setelah naik mobil begitu lama. Pada saat ini, ponsel Dev berdering. Ternyata Winston yang menelepon dan bertanya kepada Dev, apakah dia datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan ini. Setelah Dev memberitahu Winston bahwa dia telah tiba di ibu kota, Winston sangat senang dan secara pribadi mengundang Dev untuk menyambutnya. Awalnya, Dev ingin menolak karena akan terlalu merepotkan, tetapi berpikir bahwa mungkin ada tempat Winston untuk dia gunakan di Kyoto. Dev setuju. Winston memilih restoran Beijing yang kuno. Melihat Dev dan yang lainnya tiba, Winston buru-buru bangkit untuk menyambut mereka. Melihat Elias Gu juga mengikuti, Winston buru-buru berkata sambil tersenyum, Gu tua, aku tidak berharap kamu datang juga. Tuan Zhao melihat Winston. Elias Gu buru-buru memberi hormat. Belum lagi dia telah pensiun. Sekarang, bahkan ketika dia berada di atas tahta, dia harus memberi hormat. Ketika dia bertemu Winston, Gu tua, kamu tidak harus begitu sopan. Kamu adalah senior tua. Bukankah ini akan membunuhku? Winston berkata sambil tersenyum. Ellie dan Yuki juga menyapa Winston. Tuan Chen, duduk di dalam. Saya sudah mengatur semuanya. Winston mengundang Dev dan yang lainnya ke kamar pribadi. Setelah memasuki kotak pribadi, Dev dan yang lainnya tidak sungkan, dan mereka makan sambil mengobrol. Lagi pula, mereka sudah lapar. Tuan Chen, banyak orang
yang berpartisipasi dalam pelelangan barang antik kali ini. Dan Simpson Kin dari keluarga Qin juga akan berpartisipasi. Jadi saya harap Tuan Chen akan menahan diri pada saat itu. Tapi jangan khawatir, saya akan melakukannya juga untuk memperingatkan Simpson Kin untuk tidak membuat masalah pada Tuan Chen. Winston berkata pada Dev. Meskipun dia tahu bahwa Dev tidak takut pada keluarga Qin. Tetapi jika dia benar-benar ingin bertarung pada kesempatan seperti itu, dampaknya akan sangat buruk. Dia, Master Majelis dari Majelis Pelindung Hukum Kyoto, memiliki tanggung jawab yang tak terhindarkan. Jangan khawatir, Master Zhao. Selama keluarga Qin tidak mengganggu saya tidak akan mengambil tindakan. Dev berkata dengan ringan. Simpson Kin ini selalu arogan dan sombong. Jika bukan karena aku saat itu, dia sudah mati di negeri asing. Bagaimana mungkin keluarga Qin memiliki kejayaan saat ini? Elias Gu berkata dengan kemarahan di wajahnya. Saat itu, dengan bantuan sumber daya dan koneksi, Elias Gu, keluarga Qin, perlahan berkembang di Kyoto. Dan bahkan mereka juga mengajukan Fred Qin untuk bertunangan dengan Eli. Demi keluarga Qin, Elias Gu juga tidak menolak. Tetapi pada akhirnya Fred Qin secara sepihak memutuskan pertunangan. Keluarga Qin juga telah menjadi keluarga kaya di Kyoto. Dan mereka secara langsung memandang rendah keluarga Gu mereka. Saat Elias Gu mundur, kekuatan keluarga Gu bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Keluarga Gu langsung ditinggalkan oleh keluarga Qin. Dan dia bahkan tidak bisa melihat bayangannya. Sekarang, ketika keluarga Qin disebutkan, Elias Gu merasa sedih dan marah di hatinya. Kakek, hal-hal sebelumnya, untuk apa dikatakan? Eli sedikit mengernyit dan berkata kepada Elias Gu. Winston juga tahu beberapa hal dari masa lalu. Dan tersenyum sedikit malu. Keluarga Qin memang tidak bermoral untuk berkembang. Dan Gu tua hanya digunakan oleh keluarga Qin untuk berkembang. Jadi tidak perlu mengenal hal lalu yang buruk. Terlalu serius. Bab 563. Elias Gu menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia sudah terbiasa. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Sekarang, setelah makan, Winston secara pribadi menemani Dev ke rumah lelang Christie untuk mencegah Simpson Kin mencari masalah Dev. Begitu dia masuk ke ruang pameran, Dev merasakan gelombang fluktuasi aura. Dapat dilihat bahwa ada barang asli di antara barang antik ini. Tetapi fluktuasi auranya sangat lemah. Aula seluas ratusan meter persegi dipenuhi dengan berbagai barang antik. Semuanya ditutupi dengan penutup kaca. Menceritakan sejarah mereka sendiri di bawah sorotan Tuan Chen. Pada saat ini, ada seruan. Dev melihat dan menemukan bahwa itu adalah Zaheri. Setelah melihat Dev, Zaheri berjalan cepat. Tuan Chen, saya tidak berharap Anda datang juga. Dev tersenyum sedikit. Kapan kamu kembali? Apakah Nona Sen baik-baik saja? Saya kembali kemarin, khusus untuk pelelangan ini. Maria baik-baik saja. Dan sekarang Lembah Suanyu telah memasuki tahap formal. Zaheri berkata. Mendengar ini, Dev merasa sangat lega. Bagaimanapun, Liam melakukan itu untuk dirinya sendiri. Jadi dia akan menggunakan umur panjangnya dan kembali ke surga lebih cepat dari jadwal. Zaheri. Apakah ini Tuan Chen? Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan tongyan Heva datang. Kakek. Ini Tuan Chen, kata Zaheri.
menjelaskan kepada Dev Tuan Chen. Ini, kakekku Richard Bai. Bai tua Dev sedikit mengangguk. Tuan Chen benar-benar orang yang berbakat. Anda adalah naga dan burung Phoenix. Keluarga Bai saya dapat melakukan banyak hal bersama Tuan Chen. Ini benar-benar beruntung untuk 3 kehidupan. Richard Bai sangat menghormati Dev. Sikap Richard Bai membuat banyak orang di sekitarnya memandangnya. Bertanya-tanya mengapa kepala keluarga Bai di ibu kota yang bermartabat begitu sopan kepada seorang pemuda dan mengatakan hal yang tidak penting. Patriark Bai mengenal orang-orang dengan kebijaksanaan. Tidak heran, keluarga Bai Anda dapat bertahan untuk waktu yang lama. Winston memuji Richard Bai dari samping. Jelas bahwa Richard Bai juga tahu identitas asli Dev. Itulah sebabnya dia sangat rendah hati mengetahui bahwa ada seorang kultivator di belakang keluarga. Ini akan langsung meningkatkan kekuatan seluruh keluarga. Master Zhao bercanda. Tidakkah kamu juga melihat bahwa Tuan Chen adalah orang yang luar biasa? Karena Winston mengikuti Dev berkeliling. Richard Bai sudah menduga bahwa Winston juga tahu identitas Dev. Dengan cara ini, tebakan Richard Bai tidak salah. Dev memang seorang kultivator. Hahaha. Winston tertawa beberapa kali. Tuan Chen, silahkan ikuti kami dan masuk. Pameran di sini hanyalah barang biasa, dan semua harta karun asli ada di dalam. Richard Bai membuat isyarat undangan ke Dev. Dev sedikit mengangguk dan mengikuti Richard Bai menuju lobi. Tetapi pada saat ini, Dev merasakan tatapan membunuh. Dan kemudian, seorang pria parubaya berjalan dengan seorang pria tua berambut abu-abu. Mata pria parubaya itu penuh dengan niat membunuh. Jadi dia berharap bisa menelan Dev hidup-hidup. Melihat mata pria parubaya itu, Dev tidak perlu memikirkannya. Dia pasti dari keluarga Qin. Benar saja. Ketika pria parubaya itu mendekati Dev, wajah Richard Bai menjadi dingin dan berdiri di depan Dev Simpson. Apa yang ingin kamu lakukan, Tuan Bai? Saya hanya ingin mengatakan beberapa patah kata kepada anak ini. Mengapa kamu begitu gugup? Keluarga Bai yang bermartabat telah menjadi anjingnya. Jadi keluarga Anda akan segera melindungi tuannya. Wajah Richard Bai menjadi dingin. Sementara Zaheri, yang berada di sampingnya, bergegas maju dengan langkah penuh semangat. Simpson Qin. Satu kata lagi. Ketika orang dewasa sedang berbicara, apakah ada tempat bagi junior sepertimu untuk menyela? Mata Simpson Qin sedikit menyipit, diikuti oleh ledakan momentum yang langsung mengguncang Zaheri lagi dan lagi. Winston membantu Zaheri, lalu menatap Simpson Qin dan berkata, Simpson Qin, ini adalah rumah lelang. Christie, jika kamu berani membuat masalah, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Bab 564. Tuan Zhao, saya hanya ingin mengatakan beberapa patah kata. Apakah ini ilegal? Simpson Qin berkata, dengan senyum main-main. Winston tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Simpson Qin dengan dingin. Apa yang ingin kamu katakan? Katakan saja. Dev mengambil 2 langkah ke depan dan menatap Simpson Qin dengan ringan. Simpson Qin melirik Dev dari atas ke bawah dan berkata dengan wajah muram, nak, tidak peduli kekuatan apapun yang Anda miliki. Jika Anda berani membunuh keponakan saya, keluarga Qin saya tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Di Kyoto,
Jangan berpikir untuk pergi. Dev tidak peduli dengan ancaman Simpson terhadap Dev. Tetapi orang-orang di sebelahnya semua tercengang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Dev adalah orang yang membunuh Felix Qin. Ini adalah adik dari keluarga Qin. Jika dia ingin membunuhnya, dia akan membunuhnya. Dan dia berani datang ke ibu kota. Dia terlalu berani. Pada saat ini, banyak orang sangat tertarik dengan identitas Dev. Mereka berani membunuh Felix Qin dan memprovokasi keluarga Qin. Terlebih lagi, Richard, Bai dan Winston adalah orang-orang yang sangat terhormat. Identitas mereka tidak sederhana. Jika Anda merasa bahwa kematian Felix Qin tidak cukup, Anda dapat terus memprovokasi saya, Dev berkata dengan senyum dingin. Kamu mata Simpson melebar. Tulangnya bergetar. Jika bukan karena Winston dan Richard di sini, dia pasti sudah bergerak. Nak, kamu punya nyali. Mari, kita tunggu dan lihat, Simpson Qin berkata. Dan berbalik dengan lelaki tua ke sebuah ruangan di lobi. Sekarang Tuan Chen, di Kyoto, keluarga Bai saya akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Tuan Chen secara komprehensif. Richard Bai berkata dengan tekad. Dev tersenyum dan mengangguk. Dev mengikuti Richard Bai ke ruangan lain di lobi. Tetapi, hanya Dev dan Richard Bai yang bisa masuk. Dan semua orang diblokir di luar. Setelah memasuki bagian dalam, saya melihat bahwa ada juga beberapa porselen antik di dalamnya. Tetapi, jumlahnya jelas jauh lebih kecil. Dan energi spiritual di dalamnya lebih banyak. Membuktikan bahwa barang antik ini lebih tua daripada bagian luarnya. Di tengah ruangan ini, ada meja 8 dewa besar, dikelilingi oleh kursi taisi. 2 orang duduk di tengah. Salah satunya adalah pria paruh baya yang lembut, berkacamata, dan pria paruh baya di sebelahnya. Dia ini adalah orang tua. Melihat temperamen yang luar biasa, Tuan Chen, itu Joseph Zhou, seorang pengusaha Hong Kong, yang duduk di sebelahnya adalah Barnett Yuan, master sihir pertama di China dan Hong Kong. Kali ini saya mendengar bahwa Joseph Zhou membawa senjata sihir kuno. Jadi dia mengundang Tuan Yuan. Orang-orang yang memasuki ruangan ini adalah semua keluarga besar di Kyoto. Dan yang lainnya tidak memenuhi syarat sama sekali. Richard Bai memperkenalkan Dev dengan suara rendah. Dev mengangguk. Tidak banyak orang yang duduk di sekitar meja 8 dewa. Ada seorang master tua di samping mereka masing-masing. Diperkirakan dia diundang untuk mengidentifikasi keaslian dan kemampuan senjata ajaib itu. Simpson Qin bersama lelaki tua itu dan duduk di sana juga. Richard Bai membawa Dev untuk duduk di seberang Simpson Qin. Dan di samping Richard Bai ada juga seorang lelaki tua berambut perak, mengenakan kemeja putih, berkancing. Tubuhnya agak suram, dan matanya setengah tertutup. Tuan Chen, ini adalah Tuan He yang saya undang, yang secara khusus memberi saya telapak tangan dan mata. Richard Bai memperkenalkan Dev, dan kemudian berkata kepada Tuan He, ini Tuan Chen. Kemudian Tuan He tidak memperhatikan Richard Bai, bahkan tidak memandang Dev, dan berkata dengan acuh tak acuh, Patriark Bai tidak mempercayaiku. Mengapa Anda menemukan orang lain? Tuan He salah paham. Tuan Chen baru saja datang untuk melihat-lihat, dan saya masih harus meminta Tuan He untuk mengambil tindakan. Richard Bai buru-buru menjelaskan, meskipun Dev adalah seorang kultivator, Richard
Bai tidak berpikir bahwa Dev dapat melampaui master berpengalaman dalam hal instrumen antik. Bagaimanapun, ia berspesialisasi dalam seni. Ya, melihat penjelasan Richard Bai, Guru He mengangguk sedikit. Bab 565. Aturan lama. Pengusaha Hong Kong, Joseph Zhou, yang duduk di kursi utama, memandang Dev, lalu melihat ke belakang dan berkata, "Semuanya, kita semua, adalah teman lama. Jadi saya tidak perlu bersikap sopan. Kali ini saya membawa beberapa alat ajaib. Salah satunya adalah Master Yuan sendiri, dengan penggilingan dan pemurnian. Itu dapat mengusir roh jahat dan memperpanjang umur." Setelah Joseph Zhou selesai berbicara, seseorang melangkah maju dan meletakkan beberapa kotak kayu. Jelas bahwa ada senjata ajaib yang disebutkan Joseph Zhou. Mata semua orang tertarik dengan kotak kayu, dan mereka ingin tahu harta apa yang ada di dalamnya. Selain itu, alat sulap yang dipoles oleh master sulap pertama di China dan Hong Kong. Itu tidak mungkin palsu. Melihat mata semua orang yang bersemangat, Joseph Zhou tersenyum sedikit. "Kami masih dengan aturan lama. Harga tertinggi yang menang. Jika tidak ada keluarga Anda yang menawar, maka saya akan membawanya ke pelelangan luar dan naik untuk lelang. Ini semua adalah hubungan lama. Jadi, hal-hal baik harus dipilih oleh Anda sekalian terlebih dahulu, Bos Zhou. Kita semua tahu aturannya. Lebih baik kamu keluarkan dulu dan kami akan melihat." Seseorang berkata dengan tidak sabar. Joseph Zhou mengangguk, lalu membuka kotak kayu pertama. Ketika kotak kayu dibuka, semburan kesejukan melanda, dan kemudian seluruh ruangan merasakan sedikit kesejukan, dan semangat semua orang terangkat. Saya melihat manik-manik hitam di dalam kotak kayu. Itu terlihat sangat biasa, dan bahkan tidak berkilau. Jika bukan karena kesejukan, ketika kotak kayu itu baru saja dibuka, diperkirakan tidak akan ada orang yang mengikuti manik-manik seperti itu. Bandingkan senjata ajaib, semuanya ini adalah salah satu manik-manik Rosario, Guru Xuanzang. Ini telah diresapi dengan dupa sepanjang tahun. Manik-manik ini memiliki efek mendinginkan panas, menyegarkan pikiran dan berdoa memohon berkah. Dan Rosario ini juga disempurnakan oleh Guru Yuan, yang dapat memadatkan Feng Shui dan membuat bisnis para bos makmur. Joseph Zhou memperkenalkan dengan sedikit bangga dalam nada suaranya. Melihat apa yang dikatakan Joseph Zhou, semua orang meminta nasihat kepada guru yang mereka undang. Bertanya-tanya apakah Rosario itu nyata. "Tuan He, apakah menurut Anda Rosario ini nyata?" Richard Bai bertanya dengan suara rendah. Kemudian mata Guru He masih setengah tertutup dan setengah terbuka, dan dia tidak pernah melihat Rosario, tetapi berkata dengan ringan, "Itu hanya palsu. Itu hanya hal-hal biasa." Ketika Richard Bai mendengar ini, alisnya sedikit berkerut. "Tuan He, Bos Zhou mengatakan bahwa ini adalah Rosario Tuan Xuanzang." Dan ketika dia baru saja membuka kotak kayu, nafas dinginnya sangat jelas-jelas. Richard Bai tidak bisa mempercayainya. "Bagaimana Rosario ini bisa menjadi palsu? Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa pergi." Nada suara Tuan He sedikit tidak senang. Tidak. Karena saya telah mengundang Tuan He. Tentu saja saya mempercayai Tuan He. Richard Bai berkata dengan cepat dan meminta maaf.
Dev melirik Tuan He. Tetapi, dia tidak berpikir bahwa orang ini masih memiliki beberapa keterampilan. Dan, dia bukan orang yang membuat nama untuk dirinya sendiri. Rosario ini adalah barang biasa. Hanya manik-manik, kayu biasa. Tetapi sedikit dimanipulasi oleh seseorang, sehingga ketika kotak kayu dibuka, akan ada gelombang kesejukan. Yang lain juga berdiskusi dengan master yang mereka undang. Dan segera tidak ada suara. Sepertinya diskusi telah berakhir. Semuanya. Sekarang Anda dapat mengajukan penawaran pada Rosario, yang dengan harga tertinggi akan mendapatkannya. Harga pembukanya adalah 3 juta. Dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 100.000. Joseph Zhou melihat bahwa semua orang telah selesai berdiskusi. Jadi dia tersenyum sedikit. Tetapi ketika Joseph Zhou selesai berbicara, tidak ada yang menawar. Semua orang saling memandang, dan tidak ada yang mengajukan tawaran. Tampaknya mereka semua tahu bahwa Rosario itu palsu. Melihat tidak ada yang menawar, Joseph Zhou sedikit terkejut. Tampak sedikit terkejut semuanya. Rosario ini pasti bernilai uang. Jika tidak ada yang menawar, saya akan membawanya ke rumah lelang di luar untuk dilelang. Setelah Joseph Zhou selesai berbicara, masih belum ada penawaran, yang membuat Joseph Zhou terlihat sedikit malu dan sesekali melirik Barnett Yuan di sebelahnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.